Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz, para dosen yang saya cintain, mudah-mudahan kehadiran beliau saat ini membawa nur bagi kita semua. Kita bersyukur kehadirat Allah. Paling bagusnya orang itu bisa menempatkan diri. Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Ali karamallahu wajah ditanya, apa baginda yang paling disesali dalam hidup? Yaitu bila menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk berkata bukan pada orang yang layak mendengarkan. Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina abahnya Sayyidina putranya Sayyidina Husain berkata, inni la aktumul ilma haqiqatuh lakinni akhafu ayyakula innani majnunin. Aku tidak pernah menyembunyikan ilmu, hakikatnya ilmu, tetapi aku takut dikatakan oleh mereka aku orang gila. Jadi memang gak sembarangan. Dan saat ini kita ini bersyukur kehadirat Allah. Yang dipandang jangan cuma dilihat oleh mata. Ini yang hadir sudah harus bisa seperti itu. Jangan pedulikan samping kanan kiri tapi tanpa meninggalkan sopan dan santun. Tapi pedulikan yang hadir itu siapa saja. Ustadz dosen di sini boleh susuknya setiap saat kita jumpa. Beda dengan ustadz yang sekarang kontennya itu ramai di YouTube. Mereka akan mengagumkan kita. Hati-hati. Wa minan nasi ma yu'ajibu wa qalu fil dunya wa yashhuduna ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Hati-hati. Saya pribadi lebih bersyukur kehadiran Allah daripada menghadapi yang kerap kali muncul di konten. Lebih indah 10 lipat menghadirkan dan saat ini berjumpa para asatid, para dosen yang hadir di hadirat kita. Makanya saya mengajak kepada nanda semua, mari kita jalankan apa yang kita katakan oleh ulama besar saat ini, yaitu Habib Umar ketika menghadapi murid-muridnya yang lagi kumpul. Apa kata beliau? Ya auladi, aina qalbaka amama habibika? Aina qalbaka amama habibika? Sedikit. Ini artinya, coba jangan dengarkan dengan telinga yang setiap hari kita pakai ya. Resapi coba. Ini artinya, ya waladi, wahai anak-anakku, ini kepada muridnya. Aina qalbaka amama habibika? Mana hatimu ketika kamu di hadapan kekasihmu? Kenapa Habib Umar ini berkata demikian? Karena Habib Umar yang jelas-jelas beliau gurunya murid-muridnya, pasti bagi murid sejati akan menempatkan gurunya sebagai kekasih. Maka kita pasti jika jadi mahasiswa sejati, dosen yang ada di sini, ustaz di sini, ini ada di hati kita, maka kehadirannya merupakan nur yang datang kepada kita. Kalau ada ya Rabbi taghsyanah binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, inilah bagian nur Rasulullah yang hadir pada saat ini. Karena kita bersyukur kehadiran Allah, dosen-dosen yang ada di huda bukan asal punya ijazah dari suatu akademisi, tapi membawa nur Rasulullah yang diasah di dalam batinnya tersendiri. Inilah yang patut disyukuri. Cuma disayang di antara kita dan mahasiswa terutama belum bisa menangkap akan hal ini. Seakan-akan menganggap berada dan kumpul dengan para dosen sama saja berkumpul dengan penjual pentol. Naudzubillah. Saya tidak menghina, dan ini adalah kelemahannya mahasiswa kita. Kalau demikian terus menerus, kapan bisa akan mengembangkan dan kapan akan menjalankan roda estafet perjuangan ke depan?
Saya sampaikan kepada Anda, kita ini bersyukur kehadiran Allah, tidak banyak biaya dan pengorbanan untuk berhadapan dengan orang-orang yang suluk kepada Allah. Karena untuk mencari tempat majlis-majlis khair harus mencari tempat-tempat yang bisa suluk kepada Allah. Untuk mengantarkan kita bukan saja jasad tapi rohani kita kehadiran Allah. Dan kita bersyukur menjadi mahasiswa STNH, hadapan kita para dosen yang tidak bisa ditandingkan dengan dosen di perguruan tinggi luar. Saya tahu kepada beliau-beliau. Dan mahasiswa saya yang tanda tangan yang menjadi mahasiswa saya, Masya Allah, insya Allah pasti mengerti, tahu akan hal tersebut. Kalau memang membuka hatinya. Tapi kalau tidak membuka hatinya, maka tidak akan menangkap. Dianggapnya dosen sini sama dengan dosen perguruan tinggi lain. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Istimewa kita punya dosen. Riadohnya luar biasa. Yang mana riadoh bukan meriadoi dirinya. Yang mana riadohnya bukan meriadoin keluarganya. Yang diriadoi adalah mahasiswanya. Agar mahasiswa semuanya mempunyai futu al-arifin. Ini ciri khas mahasiswa, dosen-dosen Nurul Huda. Makanya syukuri. Memandangnya dosen setiap kali perkuliahan, jangan cuma membuka dua telinga ini, tapi dengaradahlah hatinya apa nur yang akan masuk kepada kita. Jangan cuma halaman berapa yang akan disampaikan dalam mata pelajaran mata kuliah, buku apa, jangan. Tapi nur apa yang akan aku tangkap. Ini kelemahan kita, seringkali datang dengan dosen cuma ilmunya, ilmu yang didapatkan, ilmu keterangannya. Kalau cuma ingin mendengarkan keterangan ilmu yang seperti ada dosen didengarkan oleh kuping, buka di YouTube banyak, buka aja di Google banyak. Tapi kalau nur dan asrar, rahasia-rahasia itu harus berhadapan, wajhan biwajhin, dengan para dosen. Lah, saat inilah ini adalah kesempatan dari Allah, kita dikumpulkan di tempat mubarakah ini. Insya Allah madrasah ibtidah ini sudah melahirkan para al-arif billah. Alumninya Nurul Huda, pondok ini, ruangan ini, bukan pondok apalagi pondok, ruangan ini sudah banyak menjadi hamba-hamba Allah yang punya ma'rifah, yang punya mahabbah tinggi kepada Rasulullah, yang itba kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kadang tidak tahu, karena kita sekali lagi banyak memandang dua mata, mendengar dua kuping tanpa melihat dengan basirah, dan tanpa melihat dengan basirah, hanya dengan basar. Adanya hujan ini adalah Allah memang tidak menghendaki kita di luar. Andaikan kita di luar, konsentrasi dan khusyuk kita pecah. Tapi digiring oleh Allah agar kita kumpul di sini. Karena kita setiap harinya, setiap saat mencari kekhusyuan dengan berpuasa sebagai media kita. Tapi intinya bukan puasa puncak, tapi hadirat Allah yang ada dalam diri kita, itu puncaknya. Jangan salah tangkap. Puasa sudah, jangan. Puasa ini media untuk memasukkan zatullah kepada diri kita, Rasulullah kepada diri kita, sehingga kita terpancarlah nur Rasul, nur ilahiyah dari kita, sehingga bisa dinikmati oleh orang tetangga yang dekat pada kita. Itu kalau kita cuma bergaya puasa, semua lain agama itu sudah banyak puasa. Makanya di sini kutiba alaikumusiyam, kata ma kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum itu tidak semua ada min litab'id, bukan semua bangsa umat Nabi lain, bukan litab'id. Bagi mereka yang memang sesuai dengan kehendak Allah cara puasanya. Ya, mudah-mudahan kita menangkapkan hal itu. Oleh karenanya jangan beri kesempatan saat ini kita membahas WhatsApp yang jatuh ke HP kita. Jangan beri kesempatan diri kita berdialog dengan teman. Tapi amatilah yang hadir ini, para guru-guru kita yang notabene insya Allah minal ulama. Cuma beliau-beliau nih tidak pakai surban, cuma beliau-beliau nih tidak pakai gamis. Kalau beliau nih disuruh pakai gamis, insya Allah, tapi jiwanya, amalia setiap harinya, tahajudnya, doanya, zikirnya, munajat lainnya sudah kelas ulama. Dan karena beliau minal ulamaul amili, syukurlah kepada Allah kita punya guru ulamaul amili.
Jangan sekali lagi dianggap hanya dosen belaka, guru, tapi adalah ulamaul amilin. Mudah-mudahan kita bisa dibawa oleh dosen kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya seorang dosen wa yuzakkihim, seperti doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbana asfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah. Lah terakhir ini wa yuzakkihim, ini tugasnya para dosen. Tapi satu kali lagi, kesiapan para mahasiswa itu sangat menentukan. Jangan-jangan cuma datang ke sini hanya sekedar ingin ngisi absen. Jangan-jangan datang ke sini hanya ingin mendengar apa yang disampaikan lisan. Jangan-jangan ke sini Masya Allah hanya ingin ketemu dengan teman. Jangan. Tapi siaplah para mahasiswa, setiap dosen yang datang ke sini akan diberi waktu uyuzakkihim oleh para dosen. Mudah-mudahan terkabul itu. Al-Fatihah. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Para hadirin, para asatid, dosen dan juga para mahasiswa nanda-nanda yang saya cintain, maka di hadapan kita berdirilah di antara sahabat-sahabat kita yang mau berjuang mulai sejak dini di dalam ngajak amar ma'ruf nahi munkar sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah nahdiyah di sekolah tinggi agama Islam dan juga di masyarakat. Karena mahasiswa bukan saja beramar ma'ruf nahi munkar dan beraktivitas di kampus, kalau itu adalah siswa, kalau itu adalah pelajar di MTS, Madrasah Aliyah, SMP dan SMA, SMK dan lainnya. Tapi kalau mahasiswa punya kebanggaan apa? Tridharma perguruan tinggi, satu pengajaran. Jadi kita terus menerus bagaimana minimal satu harinya ada buku yang dibaca, syukur minimal 1 lembar. Kalau kita menjadi mahasiswa tulen nih, ini kan mahasiswa itu tulab ya, bukan tilmid lagi, tulab, ahli ilmi ya, ahli ilmi luar biasa itu. Jadi memang ahli ilmi memang yang disiapkan untuk liyundiru qaumahum, menyebarkan ilmu ke masyarakat. Jadi hadir ke sini ini dipersiapkan oleh Allah membawa misi menyiarkan ajaran agama Islam ke masyarakat dengan bentuknya kebutuhan masyarakat. Itu yang harus ditanamkan. Oleh karenanya ketika kita pulang, siapkan diri kita dan segera kerjakan apa yang bisa dilakukan oleh kita di masyarakat untuk liundiru qaumahum, membuktikan bahwa kita sudah mampu liundiru qaumahum idza raja'u, apabila pulang. Bukan nunggu kalau sudah sarjana, sudah wisuda. Saat ini karena kita punya 3 pilar yang tidak bisa dilepas. Apa? Pengajaran. Kita selalu mengasah ilmu dengan dosen dan dengan teman, sahabat, dengan buku-buku dan kitab-kitab. Yang kedua, penelitian, analisis. Tentu membutuhkan rasional, membutuhkan apa? Akal, membutuhkan akal di sini. Analisis, jangan berhenti menganalisa. Pengabdian, tidak bisa pengabdian tidur di kamar gedung ini, tidak bisa. Pengabdian nggak bisa hanya duduk di pondok, tidak bisa. Pengabdian hanya di rumah, nggak bisa. Pengabdian kepada umat, dan itu adalah misi pesan, misi kaum Islam, misi kepelajaran, pendidik, misi mahasiswa, pengabdian. Makanya saya sangat bangga jika di antara mahasiswa saya bulan Ramadan ini sudah punya tempat-tempat pengabdian. Walaupun tidak dikoordinir tapi punya pribadi-pribadi. Saya membaca nidat minimal, saya mengajar darusan misalkan, saya mengajak kebaikan dalam rangka menyebarkan ilmu. Syukur kalau semakin mempinterkan orang lain. Nah gitu ya, itu tugas kita. Ini masih belum lambat, masih ada waktu 13 hari untuk kita melaksanakan, mengambil alih hal tersebut ya. Maka sebelum saya melantik ya, wajar melantik itu amalia salafun saleh, diresmikan, ditaukidkan. Dulu di baiat, istilahnya di baiat. Makanya saya akan mengajak kepada nanda di sini bersumpah berbaiat. Jangan dianggap lelucon, karena baiat saya alhamdulillah bersambung dengan dulu ulama-ulama Nahdlatul Ulama.
Dan musasanya sangat jelas ke Rasulullah. Baiat saya, baiat kepada abah saya, baiat saya kepada Abu As Maliki, baiat saya terus kepada sambung kepada Rasulullah. Maka saya juga ingin membaiat pada Anda. Nanda kalau gak punya uduk silakan keluar ambil uduk dulu. Uduk, punya uduk? Punya uduk? Karena dengan membaiat ada sir. Sir yang membuat dorongan kita lebih giat beraktivitas menjalankan amanat. Gitu loh. Bukan sekedar niat menjalankan, tapi ada sir yang diinginkan. Ada sir madat-madat yang diterima, itu biar sampai pada kita agar kita terdorong untuk mengamalkan amanah. Banyak orang di baiat katanya, tapi banyak orang bahkan pelantikan tapi gak bisa menjalankan naudzubil. Itu berarti madatnya kurang. Oleh karenanya kalau ingin punya madat, Nanda sekarang harus punya udu. Punya udu enggak? Jujur, kalau gak punya udu jangan keluar. Punya udu? Ah, bagus. Saya tanya dahulu ya. Nanda, apakah Anda menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di BEM di organisasi kemahasiswaan? Setuju? Ya. Nanda siap menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEM dan apa lagi? Hah? DPM? Siap? Alhamdulillah, insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Nawaitu ala millati Rasulillah. Nawaitu ala millati ulama salafun salih. Nawaitu ala millati ulama'i jam'iyah nahdlatul ulama. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala jangan ke barat ke timur, masukkan ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke hati sekali lagi. Merasa saya menancapkan gitu. Jangan cuma Bismillahirrahmanirrahim, ikuti di Google mare dah. Tapi jangan sekarang ini. Yang istimewa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masukkan dalam hati. Yang enggak masuk dalam hati berarti bohong nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Pegang nih, Latifatul Qalbi pegang. Ayo, melisan jadi orang baik. Nih, ya bawaan sedikit. Nih, ini Gunung Ijen, Gunung Raung, bawahnya sini. Yuk, tekan ya. Itu suara dari sana dan di lisan yang menyularkan. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya berjanji akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban selaku pengurus BEM dan DPM Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya berjanji akan bersikap jujur, adil, disiplin dan tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengembangkan tugas selaku pengurus BEM dan DPM Stainul Huda. Saya berjanji akan menjaga harkat dan martabat dan citra sivitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 5. Saya berjanji ingin menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan sesama
sesama mahasiswa dan sivitas di Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. 6. Saya berjanji akan selalu memperjuangkan dan mengangkat derajat demi pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Ala hadhihi bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga manfaat. Kembali ke tempat. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya pemberian cenderamata kepada peserta PPL dan LPM terbaik. Peserta praktek pengenalan lapangan atau PPL, mahasiswa dan mahasiswi terbaik Prodi HKI diraih oleh Ananda Rizky Eka Damayanti. Mahasiswa terbaik Prodi Hukum Ekonomi Syariah diraih oleh Ayu Widya Lestari. Prodi PGMI diraih oleh Siti Rofita. Dan Prodi PBA, mahasiswa terbaik, peserta PPL terbaik diraih